Bulan ini kita masuk di dalam tema besar menuai mujizat atau menuai keajaiban melalui sorak-sorai. Jadi dengan sorak-sorai di dalam Tuhan kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita yang mengatasi segala keadaan. Dan kalau berbicara tentang sorak-sorai, apa sih yang ada di dalam pemahaman kita tentang sorak-sorai? Apa yang ada di dalam hati kita tentang sorak-sorai? Apakah menurut kita gitu ya, ketika kita bersorak-sorai itu hanya kita melompat-lompat, kita teriak-teriak, kita senang-senang? Apa yang ada di pemahaman kita tentang sorak-sorai? Ada 3 hal yang berperan gitu ya, penting di dalam sebuah sorak-sorai. Saya dapati sorak-sorai itu bukan hanya ketika kita teriak senang mendapatkan sesuatu, no. Ada 3 unsur yang mempengaruhi sorak-sorai di dalam Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati. Sikap hati kita ini ada di dalam sorak-sorai di dalam Tuhan. Karena sorak-sorai di dalam Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Lalu unsur yang kedua selain daripada sikap hati itu ada perkataan. Tak ada kan orang sorak-sorai cuma lompat-lompat, pasti kata-katanya memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Selalu ada unsur perkataan. Dan unsur yang ketiga adalah sebuah cara pandang tentang sorak-sorai. Karena sorak-sorai itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu terlebih dahulu, baru kita bisa bergembira, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tetapi kita di dalam segala keadaan tetap bersorak-sorai. Itu cara pandang. Oleh sebab itu, ada 3 khotbah gitu yang saya persiapkan hari ini dan besok 2. Di malam hari ini kita mau belajar menuai keajaiban lewat sikap hati yang benar. Dan di ibadah pagi besok pukul 7, menuai keajaiban lewat perkataan kita. Dan ibadah umum berikutnya, menuai keajaiban lewat cara pandang. 3 khotbah yang berbeda, tetapi di dalam satu kesatuan menuai keajaiban di dalam sorak-sorai. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini berhalangan, besok gak bisa hadir, bisa dapatkan di YouTube juga, nanti bisa didengarkan. Biar satu paket lengkap bisa Anda terima. Katakan amin. Kita mau belajar sesuatu. Menuai keajaiban lewat sikap hati yang benar. Kita mau belajar dari Daud. Kita buka sama-sama Mazmur 57. Mazmur pasal ke-57 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, 11. Ayat ke-12. Mazmur 57 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan boleh katakan haleluya. Judul perikopnya adalah diburu musuh tetapi ditolong Allah. Jadi dari judul perikopnya kita bisa melihat bahwa keadaan Daud ini tidak sedang baik-baik gitu ya. Ia sedang diburu oleh musuh, tetapi di dalam segala keadaan kita harus melihat bahwa Allah itu akan tetap menolong. Amin. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, katakan menurut lagu. Jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul di dalam gua. Lihat, di dalam keadaan lari dikejar-kejar sekalipun, Daud ini masih bisa ya gubah sebuah lagu, Mazmur. Boro-boro membuat sebuah lagu, makan pun kadang tak mau. Tapi lihat, judul lagunya aja kita bisa tahu jangan musnahkan. Artinya keadaan Daud ini gak sedang baik-baik. Tapi di dalam sebuah keadaan yang penuh dengan tekanan, justru Daud ini bisa membuat sebuah lagu mempersembahkan untuk Tuhan. Di dalam keadaan ia lari daripada Saul dan sembunyi di dalam gua, gak ada fasilitas, jauh dari keramaian, jauh dari kenyamanan, tetapi dia tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tetap bisa bersorak-sorai, dia menggubah Mazmur, dan ini menjadi berkat buat kita. Keadaan itu gak bisa membuat kita jauh dari Tuhan harusnya. Lalu ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Salah. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita lari dari sesuatu? Pernahkah kita takut menghadapi sesuatu? Atau bahkan kita menghindari sesuatu? Dan ketika kita takut atau menghindari sesuatu, apa sih yang kita lakukan? Ketika kita berada dalam sebuah tekanan. Daud ini mengalami sesuatu. Dia lari dari Saul, dikejar-kejar Saul. Ketika saya berpikir merenungkan firman Tuhan ini. Ngapain sih Daud ini lari daripada Saul? Ngapain kok Daud ini takut sama Saul? Pernah gak kita bertanya, apa sih ketakutan Daud akan Saul sehingga ia lari sedemikian rupa? Bukankah Daud ini yang mengalahkan Goliat? Bukankah Daud ini yang memenggal kepala Goliat? Ketika Goliat datang di hadapan bangsa Israel, bukan hanya Saul rajanya yang mundur, tetapi seluruh bangsa itu takut. Tak ada orang yang berani menghadapi Goliat selain daripada Daud. Semua mundur, Daud maju, satu-satunya orang yang berani sekali. Dan sungguh, Daud mengalahkan Goliat. Dia penggal kepalanya dan bawa pedangnya. Pedang Goliat disimpannya. Ketika saya merenungkan, kalau dia mengalahkan Goliat, ngapain sih Daud ini lari daripada Saul? Oh, Saul sama Goliat aja gak berani. Tapi kenapa Daud kok lari daripada Saul? Sedangkan Daud sendiri mengalahkan Goliat. Saya merenungkan firman Tuhan ini, sebetulnya Daud ini lari dari apa sih? Apakah karena memang Daud ini gak berani sama Saul? Kok saya berpendapat enggak juga. Daud ini pasti berani sebetulnya. Tapi lari dari apa? Bahkan alasan Saul ini mengejar Daud karena perkataan wanita-wanita Israel yang bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Artinya yang dikalahkan oleh Saul dengan yang dikalahkan Daud itu jauh berbeda. Beribu-ribu dengan berlaksa-laksa. Lalu ketakutan Daud ini karena apa? Sebuah ketakutan yang menurut saya secara pribadi, secara manusia, gak beralasan. Harusnya Daud berani melawan Goliat, dia membunuh lebih banyak daripada Saul. Harusnya dia berani kepada Saul. Tapi Daud lari. Tak beranikah Daud ini melawan Saul? Kalau Daud berani, kalau menurut saya ya, kalau Daud mau, dia pasti lawan. Tetapi saya mendapati di dalam Mazmur 57 yang digubah oleh Daud. Bahwa Daud ini bukan takut dengan Saul secara pribadi. Tapi Daud ini takut akan dosa lebih daripada takut akan Saul. Menang gak jaminan kita benar. Ya kan? Saya kasih sebuah perumpamaan. Anda udah takut Tuhan. Udah takut Tuhan. Terus tiba-tiba di tengah jalan mobil Anda dipepet, Anda dilawan, ditantang. Kalau berani maju, Anda maju apa enggak? Yang lihat di depan Anda nih, orang kecil gitu ya. Anda mungkin kalau memberanikan diri, tas gitu, jatuh. Tapi kira-kira Anda lawan enggak? Nah ini pertanyaan bukan jebakan. Kalau Anda tiba-tiba dipotong mobilnya terus disuruh turun dan disuruh ngelawan musuh Anda padahal Anda tahu Anda gak salah. Dan Anda melihat orang ini kecil-kecil mengkitik gitu ya.
Anda lawan nggak? Masih dunia. Nyerempet-nyerempet, kadang kita lawan. Keadaannya sama kayak Daud. Keadaannya waktu itu sama. Daud ini bisa sebetulnya. Tapi dia gak mau. Buat apa menang? Kalau itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menang pun belum tentu benar. Makanya ditakuti Daud, dia lari daripada Saul. Kenapa? Karena kalau ketemu Saul terus dia bisa-bisa akan melawan. Lebih baik menghindar. Kalau kita ditantang gitu ya, dihadapi terus gitu, lama-lama terpancing juga. Pak, Bu, darah muda terpancing juga. Jadi kalau gitu ya sudah, maaf ya, udah tinggal aja. Apakah itu karena kita gak berani? Enggak, karena kita lebih takut dosa. Ya kan? Gak ada yang bisa melawan darah anak muda. Kalau sudah mendidih, jadilah sesuatu yang gak kita inginkan. Kan gak mungkin kita pukul dia jatuh, Tuhan ampuni saya. Kan gak mungkin. Betul gak? Daud pun juga sama. Lebih baik dia menghindari Saul, supaya dia gak jatuh di dalam pencobaan. Dia mampu kalahkan Saul. Makanya dari Daud ini kita bisa belajar bagaimana sikap hati untuk mendatangkan keajaiban. Coba ayat kedua dikatakan seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Di dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Dan kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya yang pertama. Kita harus bersorak-sorai bukan karena kita melawan orang tersebut gitu ya. Tapi kita harus bersorak-sorai karena kita bisa melakukan apa yang benar. Kalau Anda mau sorak-sorai di dalam Tuhan, bersorak-sorailah karena Anda sudah melakukan apa yang benar. Bukan karena berkat, tapi karena Anda sudah bisa melakukan apa yang benar. Ketika Anda ditantang orang itu, Anda maafkan saya, pergi. Anda perlu bersorak-sorai. Sekalipun orang bilang, aku licik, cupu. Tak ada masalah, yang penting aku sudah melakukan yang benar. Anda perlu bersorak-sorai karena itu. Daud, dia bersorak-sorai karena dia bisa melakukan apa yang benar. Belajar dari Daud ketika ada sebuah keadaan yang berpotensi menghancurkan dia sekalipun. Karena firman Tuhan katakan bahwa sampai berlalu penghancuran itu. Artinya Daud ini berpotensi dihancurkan oleh Saul. Bukan karena dia gak berani. Kalau dia terus-menerusan menyerah ya hancur juga. Berpotensi apa? Bukan hanya dihancurkan oleh Saul. Karena dia berpotensi kalau dia membalas hancur juga. Daud ini. Tapi ketika Daud berada di dalam sebuah keadaan yang berpotensi menghancurkan dia sekalipun gitu ya. Daud ini tetap melakukan yang benar. Dia berkata gini, kepadamu jiwaku berlindung. Ini penting, sorak-sorai bukan hanya ketika kita ini mendapat sesuatu yang kita inginkan. Tetapi lebih dari itu ketika kita bisa melakukan sesuatu yang benar sekalipun belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Lihat, hal benar apa yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan bahwa ia mencari perlindungan Allah bukan manusia. Dia mencari perlindungan Allah. Dia ngalami sesuatu, dia gak cari yang lain, dia cari Tuhannya. Dia berlindung, bahwa aku di dalam naungan sayapmu Tuhan. Aku mau berlindung di dalam Tuhan. Dia cari pembelaan di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Dia berseru kepada Tuhan untuk mencari keadilan. Dia gak cari kepada manusia. Dia carinya kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita ngalami sesuatu dan kita lari ke Tuhan, itu kita harus bersorak-sorai. Kita gak cari pembelaan manusia. Kita gak cari keadilan dari manusia. Tapi kita langsung kepada Tuhan. Lalu hal benar apa yang dilakukan Daud? Ia percaya kepada cara Tuhan. Lihat firman Tuhan katakan gini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Dia menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Cara Tuhan itu tetap lebih efektif.
Penting bagi kita melakukan apa yang benar ketika kita mencari perlindungan dari Tuhan, ketika kita mencari pembelaan keadilan pada Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada cara Tuhan, jalan Tuhan. Maka kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Detik ketika kita mencari perlindungan, mencari keadilan dari orang, dari manusia, detik itu juga Tuhan akan meninggalkan kita. Detik itu Tuhan akan meninggalkan kita. Justru orang yang melakukan hal benar dengan mencari Tuhan, maka dia akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bela kita, tak ada yang mampu melawan. Kalau manusia yang bela kita, di atas langit masih ada langit, Pak, Bu. Anda bawa kolonel, masih ada jenderal bintang 1. Ya kan? Bawa bintang 2, masih ada bintang 3. Bintang 3 ada bintang 4. Mau bawa bintang 4? Ada presiden. Takkan pernah ada habisnya. Tapi kalau Anda langsung cari pertolongan kepada Tuhan, bintang-bintang pun tak akan pernah mengalahkan. Iya, mau bawa bintang 3, bintang 4, Tuhan berperkara tinggal sentil bintangnya lepas 1. Makanya kita perlu cari perlindungan sama Tuhan. Ini hal benar. Makanya kalau kita hari ini mengalami sesuatu yang berat, tapi kita masih lari kepada Tuhan. Tuhan, bantu aku, bela perkaraku. Anda harus bersorak-sorai. Tak mudah. Karena hari-hari ini kita mengalami sesuatu, larinya ke manusia. Kita harus lari kepada Tuhan. Orang yang mencari manusia, maka Tuhan gak akan pernah bela perkaranya. Orang yang mencari perlindungan, pembelaan dan cara manusia gitu ya. Orang yang cari perlindungan dengan cara manusia gak akan mengalami Tuhan juga. Tapi orang yang menuju langsung kepada Tuhan, Tuhan bela perkaranya. Daud tahu siapa yang dia cari ketika ia berada di dalam tekanan. Makanya sekalipun ia berada di dalam tekanan, ia tetap bisa bersorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Lalu yang kedua, yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Coba ayat ke-5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yang kedua, bersorak-sorai karena meletakkan Tuhan di tempat tertinggi. Saya akan jelaskan dari ayat per ayat. Daud dikatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa. Daud ini terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Artinya Daud ini berada di tengah-tengah bahaya, betul? Daud ini berada di tengah-tengah bahaya, dan firman Tuhan juga katakan yang giginya laksana tombak dan panah, yang giginya laksana tombak dan panah, sesuatu dampak yang mungkin bisa dirasakan jasmani Anda. Capek, lelah, yang bisa Anda rasakan secara jasmani. Dan dikatakan, dan lidahnya laksana pedang yang tajam, yang juga mungkin bisa melukai hati dan perasaan Anda. Sesuatu masalah yang membahayakan Anda, yang bisa membuat badan Anda, jasmani Anda semuanya kena, dan bukan itu hati dan perasaan semuanya kena jadi satu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Justru ketika itu terjadi sama Daud, dia berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bersorak-sorai, Daud ini bersorak-sorai karena bisa meletakkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Daud meletakkan Tuhan di atas semuanya, di tempat tertinggi, sehingga gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tempat tertinggi. Ngalami bahaya, aku punya Tuhan. Ngalami sesuatu, aku masih punya Tuhan. Itu di tempat tertinggi. Apa yang ada di tempat tertinggi di dalam hidup kita? Apa sih rasa aman kita hari ini? Masih Tuhankah? Masih Tuhan Yesus? Atau kita sudah meletakkan rasa aman kita kepada money, uang, atau kepada yang lain? Kalau ini customerku habislah aku. Berarti hidup kita di tangan customer kita. Ketika customer kita mulai bermain, mulai lari, kita mulai khawatir, mulai takut. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu harus ada di tempat tertinggi. Sekalipun aku ada di tengah-tengah singa yang giginya laksana tombak, lidahnya tajam setajam pedang, tetap
tinggikan dirimu mengatasi langit. Dan kemuliaanmu akan mengatasi bumi. Wow. Sekalipun hari ini kita berada di dalam sebuah keadaan yang terjepit, Bapak Israel. Tapi kalau kita bisa berkata, Tuhan, selama ada Engkau, aku aman. Engkau harus bersorak-sorai. Engkau harus bersorak-sorai. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Coba nyanyikan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Letakkan tangan kiri Anda di hati Anda. Sekali lagi kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Bisakah kita meletakkan Tuhan itu di atasnya segalanya? Prioritas tertinggi. Bukan usaha yang ada di dalam sebuah tekanan, persoalan. Bukan customer yang mungkin dicuri. No. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan pernikahan keluarga kita, anak-anak kita. Sesuatu mungkin terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi selama kita berkata, aku masih punya Tuhan, berarti masih punya harapan. Engkau harus bersorak-sorai. Katakan amin. Berikutnya yang ketiga, ayat ke-7. Dikatakan gini, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh di dalamnya celah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Lihat, ayat ke-7 ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya merasakan, dikatakan mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku, dipermalukan, mereka menggali lubang di depanku. Apapun yang dilakukan oleh lawan Daud hanya untuk memasang jaring, menjatuhkan, mempermalukan jiwanya agar semua yang dilakukan membuat Daud gagal. Itu tujuannya. Tapi kita bisa melihat sikap Daud sekalipun keadaannya seperti itu. Sekalipun semua orang ini berusaha menjatuhkan dan menghancurkan, Daud tetap bermazmur. Dia tetap bersorak-sorai. Makanya bersorak-sorai yang kita bisa pelajari dari Daud adalah bersorak-sorai karena bisa tetap melakukan atau memberi yang terbaik buat Tuhan sekalipun disalah mengerti orang. Hari ini orang salah mengerti, oh tinggalkan pelayanan. Kalau saya disalah mengerti sama orang, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap bersorak-sorai sekalipun orang gak paham apa yang saya lakukan. Sekalipun orang gak melihat apa yang saya kerjakan. Saya akan tetap bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur, dikatakan gini, hatiku siap ya Tuhan, ya Allah, hatiku ini siap. Apapun yang terjadi, hatiku siap melayani, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bersorak-sorai karena bisa tetap melayani Tuhan, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik buat Tuhan sekalipun disalah mengerti. Sekalipun kanan kiri kita ini adalah orang-orang yang berusaha mungkin menjatuhkan kita, menjebak kita, menghancurkan kita. Dia cari jalan supaya kita jatuh. Gak ada masalah buat saya. Saya akan tetap melayani Tuhan.
Saya akan tetap bermazmur buat Tuhan. Daud tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Daud katakan, hatiku siap, selalu siap sedia melakukan yang terbaik. Sekalipun gak baik keadaannya. Sekalipun gak baik. Dia tetap melayani Tuhan, tetap bernyanyi bagi Tuhan. Pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebetulnya gak ada hubungannya dengan keadaan. Atau gak ada hubungan dengan orang lain. Kita sudah terbiasa memberikan yang terbaik. Terus tiba-tiba ada orang yang mungkin menyalai kita. Kita jadi gak memberi lagi. Loh kenapa? Kan gak ada hubungannya sama orang. Kita biasa melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Kita biasa bermazmur bagi Tuhan. Ketika tiba-tiba keadaan yang gak baik. Gitu ya, kerjaan kita ngalami sesuatu. Ngalami tantangan. Tiba-tiba kita berhenti. Loh kenapa kok berhenti? Kan gak ada hubungannya. Sekalipun ada sesuatu yang terjadi. Kan kita bisa tetap bernyanyi buat Tuhan. Bisa tetap bermazmur buat Tuhan. Apa yang membuat kita berhenti? Tapi sebaliknya, ketika sesuatu yang berat terjadi, kita masih melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Kita masih bisa bernyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, masih bisa bermazmur. Anda perlu bersorak-sorai karena itu. Anda harus bersorak-sorai. Karena itu gak banyak orang yang melakukan itu. Kalau kita bisa tetap melakukannya, Anda wajib bersorak-sorai. Bisakah kita tetap melayani Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan sekalipun kita mengalami seperti Daud? Kita harus buat komitmen di dalam diri kita. Bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap melayani Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan aku akan bersorak-sorai karena itu. Halo amin. Halo amin. Kita harus ingat, sekalipun 1.000 di sebelah, 10.000 di sebelah kanan, tak akan goyah. Coba katakan kanan kirinya, jangan goyah. Oke, sekali lagi kasih kemuliaan buat Allah kita. Ketika kita punya sikap yang benar sekalipun ada di dalam sebuah tekanan, maka di sana kita akan lihat Tuhan bekerja. Inilah menuai keajaiban melalui sikap hati yang benar. Ketika sikap hati yang benar, di sana akan terbuka jalan keluar bagi setiap kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-9. Mazmur pasal 57 ayat yang ke-9. Dikatakan, bangunlah hai jiwaku, katakan bangunlah. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yang terakhir yang keempat. Bersorak-sorai karena dapat bangkit dan terus bersyukur. Ketika Daud terpuruk, dia berkata, bangun hai jiwaku. Gak gampang. Tapi ketika dia bisa bangkit, bangun hai gambus dan kecapi, dia kembali melayani. Aku mau membangunkan fajar, dia kembali saat teduh. Dan dia mulai memuji kepada Tuhan. Menaikkan pujian, bermazmur bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan. Ketika kita berada di dalam sebuah tekanan, dan kita masih bisa bangkit, dan masih bisa mengucap syukur, engkau harus bersorak-sorai karena itu. Bangkit. Ngalami sesuatu, bangkit. Sudah lama gak melayani, katakan sama diri kita, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Kembali melayani Tuhan. Kalau Anda bisa lakukan itu di dalam keadaan yang paling sulit, maka sorak-soraimu akan sampai ke langit. Dan kemuliaan Tuhan akan turun atasmu. Sesuatu yang besar akan terjadi. Keajaiban, pemulihan, terobosan akan terjadi. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yang pertama tadi apa? Bersorak-sorai karena apa? Lupa.
Bersorak-sorai karena bisa melakukan yang benar. Yang kedua, bersorak-sorai karena apa? Meletakkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Yang ketiga, bersorak-sorai karena bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan sekalipun disalah mengerti. Dan yang keempat, bersorak-sorai karena dapat tetap bangkit dan tetap bersyukur. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu